Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Sabli SPT, peserta Diklat BCKS BG3 NTB tahap 1 kelas 4. Sekarang saya akan melakukan analisis terkait penugasan mandiri 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasusnya adalah sebagai berikut. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, yang menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus ini? Maka dapat saya kemukakan bahwa nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus ini adalah kejujuran dan persahabatan. Tari harus memilih antara menegakkan kejujuran dengan melaporkan Rara atau menjaga persahabatannya dengan menyembunyikan kasus tersebut. Langkah kedua, siapa yang terlibat pada kasus ini? Orang yang terlibat adalah Tari, Rara, Nina, yaitu pemilik dompet, dan Bu Sri, yaitu guru pustakawan. Langkah ketiga, fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Fakta yang relevan adalah: pertama, Rara menemukan dompet Nina di perpustakaan dan mengambilnya tanpa izin. Kedua, Tari melihat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tasnya. Ketiga, Nina kehilangan dompetnya dan telah mengumumkan kehilangan tersebut. Keempat, Rara adalah sahabat dekat Tari yang sering menolongnya. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan? Pertama, apakah Rara berhak mengambil dompet yang bukan miliknya? Tentu saja salah. Kedua, apakah Tari memiliki kewajiban untuk melaporkan Rara yang mengambil dompet? Benar. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana bisa dilakukan? Pengujian paradigma benar lawan benar yang bisa dilakukan adalah keadilan versus empati. Apakah Tari harus menegakkan keadilan, yang mana adalah itu paradigma benar, atau menunjukkan empati terhadap Rara sebagai sahabatnya? Langkah keenam, prinsip resolusi mana yang bisa dilakukan? Prinsip resolusi yang bisa dilakukan adalah: pertama, prinsip keadilan. Tari harus melaporkan Rara yang mengambil dompet Nina untuk menegakkan keadilan. Kedua, prinsip tanggung jawab. Tari memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kejadian tersebut karena dia mengetahui bahwa dompet tersebut bukan milik Rara. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijak yang bisa dilakukan? Ada, yaitu pertama, Tari bisa berbicara dengan Rara
secara pribadi, secara langsung untuk meminta Rara mengembalikan dompet Nina. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, apabila Rara tidak bersedia mengembalikan dompet Nina, maka Tari dengan terpaksa melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Sri atau pihak sekolah. Kemudian langkah ke-8, apa keputusan akhir? Keputusan yang akhir adalah melaporkan kejadian tersebut, tetapi dengan terlebih dahulu meminta Rara secara langsung untuk mengembalikan dompet Nina. Jadi pendekatan persuasif dulu, diminta, dijelaskan. Kalau Rara menolak, baru dengan terpaksa Tari melaporkan kejadian tersebut ke pihak sekolah. Langkah 9, pelajaran apa yang dapat diambil dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak Ibu di kemudian hari. Pelajaran yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan ini adalah pentingnya menegakkan kejujuran dan keadilan dalam setiap situasi. Namun demikian, perlu juga melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif. Ya, seperti dalam kasus ini, meminta kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan dompet yang bukan haknya. Kemudian jika memang ini tidak dilakukan, yang bersangkutan tidak bersedia mengambilkan dompet yang bukan haknya, baru dengan terpaksa harus melaporkan kejadian tersebut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, saya dapat memperbaiki pengambilan keputusan saya di kemudian hari dengan lebih berani menegakkan kebenaran dan keadilan yang sebelumnya dimulai dengan proses-proses yang lebih persuasif dan manusiawi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.